Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windiarti Nur Hasanah dengan NIM 411911007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika final project 2 dengan judul Analisis Pengaruh Service Quality dan Trust terhadap Customer Satisfaction pada pengguna e-commerce Shopee di Kota Batam. Untuk problemnya, di sini meningkatnya pengguna dan tingkat permintaan akan masyarakat yang mempengaruhi persaingan bisnis online, adanya peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya menetapkan rumusan masalahnya, yaitu apakah service quality dan trust berpengaruh terhadap customer satisfaction pada pengguna e-commerce Shopee. Nah, untuk desain penelitiannya, saya menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan analisis asumsi klasik. Untuk variabelnya, biasanya di sini variabel independennya atau disebut dengan variabel Y, saya menggunakan customer satisfaction. Untuk variabel independennya, saya menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel service quality, dan yang kedua, variabel trust. Untuk hipotesisnya, saya menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh service quality terhadap customer satisfaction. Yang kedua, terdapat trust terhadap customer satisfaction. Dan hipotesis yang terakhir, terdapat pengaruh service quality dan trust terhadap customer satisfaction. Untuk target populasinya, saya menggunakan orang yang pernah menggunakan Shopee minimal 1 kali transaksi dengan rata-rata berusia 18 sampai 25 tahun. Sampel yang saya gunakan menggunakan penyebaran angket atau biasa orang menyebutnya kuesioner dalam bentuk Google Form. Nah, untuk tabulasi datanya, di sini ada tabel customer satisfaction, yaitu variabel Y, saya menggunakan 45 sampel dengan 5 pertanyaan. Untuk customer service quality-nya saya sama, yaitu menggunakan 45 sampel dengan 6 pertanyaan, dan trust 45 sampel dengan 7 pertanyaan. Nah, hasil data penelitian sampel saya, yaitu saya menggunakan yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ada dua, yang pertama normality plot dan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan grafik di bawah, penyebaran data berdistribusi dengan baik. Dapat dilihat pada diagram batang yang mengikuti pola garis normal. Serta pada scatter plot-nya terlihat data menyebar mengikuti arah garis diagonalnya. Nah, untuk tabel yang kedua, yaitu Kolmogorov-Smirnov, di sini dapat dilihat nilai asumsinya sebesar 0,389, di mana apabila nilai tersebut tidak signifikan berdasarkan statistika, atau nilai signifikannya yaitu 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut, yaitu tabel di atas, berdistribusi dengan normal. Yang kedua, saya menggunakan uji multikolonialitas. Dapat dilihat tabel tersebut berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat dinyatakan tidak ada multikolonialitas antara variabel bebas pada data tersebut. Tidak adanya pengaruh satu sama lain terhadap variabel bebas. Yang ketiga, saya menggunakan uji heteroskedastisitas, yaitu ada scatter plot. Di sini grafik scatter plot-nya terlihat bahwa penyebaran terjadi secara acak dan baik. Data tersebut mengarah ke kiri atau 0 dan ke kanan. Kemudian titik-titik tersebut tidak membentuk suatu pola tertentu pada daerah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut yaitu homokedastisitas atau tidak terjadi heterosidas. Yang kedua ada uji Glaser. Tabel ini dapat kita lihat untuk mengetahui terjadinya tabel ini tidak dapat diperhatikan pada nilai
signifikasinya pada tabel berbanding terbalik secara statistika. Karena apabila nilai signifikansi dari variabel tersebut lebih besar 0,05, maka data tersebut homokedastisitas. Untuk nilai signifikansi dapat dari 5 variabel tersebut. Lebih besar 0,05, maka dapat dipastikan tidak terjadi homokedastisitas pada data. Untuk uji hipotesisnya, saya menggunakan uji hipotesis uji P. Dapat kita lihat tabel tersebut, yang untuk tabel service quality-nya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,126. Di sini harus lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan variabel service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel customer satisfaction. Atau dengan hipotesis yang pertama itu ditolak karena lebih kecil dari 0,005. Untuk variabel trust-nya, di sini dapat terlihat sebesar 0,013. Maka dapat disimpulkan variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel customer satisfaction. Maka H2-nya juga ditolak karena lebih kecil dari 0,005. Untuk persamaan regresi linier berganda, untuk nilai konstannya di sini dapat dilihat sebesar 7.522. Untuk service quality-nya 200 atau di variabel pertama, dan variabel kedua trust yaitu 268. Nah, nilai konstantanya yang didapat sebesar 7.522, maka memiliki arti bahwa apabila variabel service quality dan trust, nilai konstantanya diasumsikan bernilai 0, maka nilai berpengaruh perubahannya ialah 7.522. Untuk nilai koefisien regresi service quality bernilai positif sebesar 0,200, maka memiliki arti bahwa variabelnya akan menyebabkan kenaikan pengaruh pada customer satisfaction sebesar 0,200. Untuk nilai koefisien regresi trust bernilai positif juga, karena dia tidak jadi dia sebesar 0,268. Maka memiliki arti bahwa variabelnya akan menyebabkan kenaikan pengaruh pada service customer pada customer satisfaction sebesar 0,268. Nah, hasil pengujiannya berdasarkan tabel uji regresi menunjukkan bahwa variabel service quality dan trust memiliki hubungan yang signifikan terhadap customer satisfaction dengan nilai T untuk motivasi 0,200 dan komitmen 0,268 dalam perhitungan SPSS. Dari hasil yang telah kita lihat, dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan dengan bantuan analisis data SPSS, didapatkan hasil bahwa variabel service quality trust berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Jika service quality dan trust ditingkatkan, maka akan berdampak pada kepuasan pengguna e-commerce. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.